Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailan Rahmatina dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang hereditas dan lingkungan serta pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap pertumbuhan. Yang pertama ada pengertian hereditas. Hereditas adalah pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Pewarisan ini terjadi melalui proses genetis. Hereditas pada individu berupa warisan atau specific genes yang berasal dari kedua orang tuanya. Nah, menurut Witherington, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Sedangkan menurut Wikipedia, hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hereditas merupakan pewarisan karakteristik suatu individu yang didapatkan dari kedua orang tuanya. Ada beberapa warisan atau keturunan dan bawaan yang dibawa oleh anak dari orang tuanya maupun dari kakek neneknya. Nah, yang pertama itu ada bentuk tubuh dan warna kulit. Misalnya bentuk tubuh si anak ini cenderung kurus seperti ayahnya, atau kulitnya berwarna sawo matang seperti ibunya. Kemudian yang kedua ada sifat-sifat. Merupakan salah satu aspek yang diwarisi oleh ibu, ayah, atau kakek serta nenek ke seorang anak. Misalnya si anak ini bersifat penyabar seperti ayahnya atau bersifat lembut seperti ibunya. Nah, untuk mengetahui sifat atau kepribadian si anak di sekolah, guru bisa melakukan tes kepribadian. Dari situlah kita dapat mengetahui dan dapat menerapkan sistem belajar seperti apa yang cocok untuk si anak tersebut. Kemudian ada intelijensi. Intelijensi ini merupakan kemampuan umum yang digunakan untuk penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Misalnya kemampuan mengingat, kemampuan memahami, berbahasa, dan lain-lain. Dan kemampuan ini dapat diketahui melalui tes intelijensi. Kemudian ada bakat. Bakat ini merupakan suatu kemampuan khusus yang menonjol di antara kemampuan-kemampuan yang lain yang dimiliki oleh seorang anak. Misalnya kemampuan seorang anak ini dia bisa bernyanyi atau bisa bermain alat musik. Nah, dari bakat yang menonjol ini dapat dilatih dan didukung agar terus meningkat dan bermanfaat ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian ada cacat tubuh atau penyakit. Beberapa jenis penyakit ada yang berasal dari keturunan orang tua ke anaknya. Misalnya orang tuanya memiliki penyakit hepatitis. Nah, bisa jadi penyakit tersebut diturunkan ke si anak. Atau misalnya si orang tua memiliki penyakit saraf dan bisa jadi penyakit tersebut pun diturunkan kepada si anak. Jadi si anak bisa saja memiliki penyakit saraf juga. Nah, menurut Witherington, proses faktor keturunan ini bekerja melalui prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip stabilitas. Hereditas itu berproses dengan perantara sel-sel benih dan tidak melalui sel-sel somatik atau sel-sel badan. Artinya bahwa ciri-ciri yang dipelajari atau diperoleh oleh orang tua tidak akan ditentukan kepada anak. Kemudian yang kedua ada prinsip konformitas. Proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis atau spesies generasi. Misalnya manusia akan menurunkan sifat-sifat manusia kepada anaknya. Kemudian ada prinsip variasi. Karena jumlah gen-gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak pula. Dengan demikian, untuk setiap proses penurunan sifat akan terjadi penurunan yang beraneka antara kakak dan adik mungkin akan berlainan sifatnya. Nah, yang terakhir ada prinsip regresi filial, yaitu penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Artinya bahwa orang tua yang sangat cerdas biasanya condong untuk memiliki anak yang kurang cerdas daripada orang tuanya ini, dan begitupun sebaliknya. Pengertian lingkungan.
Pengertian lingkungan menurut psikologi ialah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, atau perkembangannya. Sebenarnya lingkungan itu mencakup segala yang ada dalam kehidupan manusia secara material dan stimuli baik yang di dalam ataupun di luar individu, baik yang berupa fisiologis, psikologis maupun sosiokultural. Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi dan material jasmaniah di dalam tubuh, seperti gizi, vitamin, air, sistem saraf, peredaran darah, dan juga kesehatan jasmani. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsesi, kelahiran sampai matinya. Dan secara sosiokultural, lingkungan mencakup segenap interaksi dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan atau karya orang lain. Dalam psikologi, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, atau perkembangannya. Lingkungan itu wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam, orang-orang, dan karyanya, serta berupa fakta objektif dalam diri individu seperti kondisi organ, perubahan-perubahan organ, dan lain-lain. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak. Sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul, juga bermain sehari-hari, dan keadaan sekitar dengan iklimnya, flora dan faunanya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya bergantung pada keadaan lingkungan anak itu sendiri, serta jasmani dan rohaninya. Kemudian ada pengaruh hereditas terhadap pertumbuhan. Hereditas dan lingkungan akan saling mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Misalnya, anak pembawa gen potensi bernyanyi akan semakin terasah jika lingkungan memberikan kesempatan agar hal tersebut dapat disalurkan dengan lebih baik lagi. Nah, jadi ada beberapa penemuan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli biologi yang dapat menjelaskan tentang pengaruh hereditas terhadap pertumbuhan. Yang pertama dari Abbott Gregor Mendel pada tahun 1857. Hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan olehnya terkenal dengan sebutan hukum Mendel, di mana hukum Mendel ini terbagi menjadi 3 item, yaitu yang pertama adalah sifat-sifat warisan atau turunan yang dihasilkan oleh apa yang disebut Mendel element atau factors yang diteruskan dengan tidak berubah dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Kemudian dalam masing-masing individu, elemen-elemen atau faktor-faktor itu berbentuk berpasang-pasangan, di mana dalam satu pasangan 2 elemennya mempunyai pengaruh yang berbeda. Salah satu elemen mendominasi elemen lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa elemen yang satu adalah dominasi dan elemen yang lain adalah resesif. Kemudian yang terakhir, ketika benih-benih terbentuk di dalam individu, para anggota masing-masing pasangan elemen memisahkan diri dari pasangan-pasangan lainnya, sehingga membentuk pasangan baru, di mana satu dari 2 elemen yang berpasangan berasal dari masing-masing induk yang diturunkan kepada keturunannya ataupun cucunya. Kemudian yang kedua ada dari Profesor Thomas Hunt Morgan pada tahun 1907. Profesor Thomas Hunt Morgan dari Universitas Columbia mengamati bahwa ada banyak kegiatan gen atau material yang sejenis dengan apa yang disebut oleh Mendel dengan elemen. Banyak ragam kegiatan gen yang sangat ruwet, dan di samping itu terdapat banyak faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk menggambarkan penjelasan mengenai mekanisme hereditas adalah adanya interaksi faktor yang dalam pasangan gens. Hal ini dapat diterangkan dalam banyaknya kasus tentang gen seperti albino, kebutaan, kebotakan, dan yang lainnya. Biasanya itu terjadi karena adanya faktor hereditas pada orang tua mereka. Jika orang tua keduanya membawa gens untuk albino, maka keturunannya akan mengalami albino.
Bila normal, maka akan yang dibawa adalah pigmen asli atau normal pula, yaitu sisi. Jika hanya salah satu yang membawa, maka sebagian kulitnya akan mengalami bule atau albino, di mana sisinya itu merupakan si besar dan si kecil. Individu ini sebuah heterozygous. Individu pigmen normal dan albino disebut dengan individu yang homozygous. Individu laki-laki dan perempuan ditentukan sepasang kromosom yang disebut dengan sex chromosomes. Dan dalam setiap kromosom ada pembagian, yaitu kromosom X dan Y yang dimiliki oleh ayah, sedangkan pihak ibu hanya memiliki kromosom X saja. Untuk memperoleh keturunan perempuan, maka kromosom X dari ayah dan X dari ibu bertemu. Jika ingin memiliki anak laki-laki, maka kromosom yang bertemu dengan kromosom ibu adalah kromosom ayah yang Y. Oleh karenanya, penentuan ada tidaknya anak laki-laki yang dimiliki sebuah keluarga bergantung dari ada tidaknya pengaruh kromosom Y dari ayah. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap individu pasti memiliki genes tersendiri, dan genes itu berguna untuk menentukan bagaimana perkembangan individu selanjutnya. Jika kromosom X yang dimiliki lebih dominan, maka akan tumbuh sifat wanitanya yang kuat. Sebaliknya, jika yang Y, maka kelakiannya akan tumbuh dengan pesat. Makanya ada istilah waria, yaitu wanita pria, dan prinita, pria wanita, dikarenakan adanya hal itu. Nah, semua hal yang berhubungan dengan fisik seorang individu pasti tidak lepas dari pengaruh hereditas. Pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan. Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap bagi setiap pertumbuhan fisik. Sejak individu berada dalam konsepsi, lingkungan telah ikut memberi andil bagi proses pertumbuhan ataupun pembuahan. Suhu, makanan, gizi, vitamin, mineral, kesehatan jasmani, aktivitas dan lain sebagainya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Klasifikasi tingkah laku manusia dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada insting, yaitu aktivitas yang hanya menuruti kodrat dan tidak melalui belajar. Yang kedua ada habits, yaitu kebiasaan yang dihasilkan dari latihan atau aktivitas yang berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada native behavior, yaitu tingkah laku bawaan yang mengikuti mekanisme hereditas. Dan yang terakhir ada acquired behavior, yaitu tingkah laku yang didapat sebagai hasil dari belajar. Nah, besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung pada keadaan lingkungan anak itu sendiri, serta jasmani dan rohaninya. Nah, pengaruh yang pertama ada dari keluarga. Keluarga memiliki peranan dalam upaya pengembangan pribadi anak, perawatan orang tua yang penuh kasih sayang, dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Yang kedua ada sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk tingkat kecerdasannya. Tinggi rendahnya pendidikan dan jenis sekolahnya menentukan pola pikir serta perkembangan anak. Kemudian ada teman sebaya. Teman sebaya ini juga merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana pola pikir mereka ketika bergaul, sikap dan sifat ketika mereka bergaul dengan teman sebaya akan memberi perubahan dan dampak pada si anak-anak tersebut. Kemudian yang terakhir ada faktor keadaan alam sekitar. Keadaan alam sekitar tempat tinggal anak juga berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Alam tempat tinggal manusia tentu memiliki bentuk yang berbeda, seperti pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai. Sebagai contoh, anak yang tinggal di daerah pegunungan akan cenderung bersifat lebih keras dibanding dengan anak yang tinggal di daerah pantai. Begitu pula dengan anak yang tinggal di daerah dingin akan berbeda dengan anak yang tinggal di daerah yang panas. Nah, perbedaan-perbedaan inilah merupakan pengaruh dari keadaan alam yang berbeda. Keadaan alam yang berbeda berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir atau kejiwaan si anak.
Nah, semua jenis tingkah laku yang telah kita bahas tadi dipengaruhi baik oleh hereditas maupun lingkungan. Antara hereditas dan lingkungan terjadi hubungan atau interaksi. Setiap faktor hereditas beroperasi dengan cara yang berbeda-beda menurut kondisi lingkungan yang juga berbeda-beda. Selain dengan interaksi, hubungan antara hereditas dan lingkungan dapat pula kita gambarkan sebagai additive contribution. Hereditas dan lingkungan sama-sama menyumbang bagi pertumbuhan dan perkembangan fisiologis dan juga tingkah laku individu secara jointly. Nah, kesimpulannya adalah tidak semua hal yang ada dalam setiap individu dipengaruhi oleh hereditas semata, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan alam yang membentuk keajaiban dalam proses hereditas. Oleh karenanya, lingkungan punya andil yang besar dalam pembentukan sel-sel germ atau pembenihan, serta pada proses selanjutnya. Hereditas sangat ditentukan oleh faktor keturunan atau pewarisan yang ada dalam genes mereka, sedangkan lingkungan akan berpengaruh terhadap pribadi manusia pada aspek eksternal. Setiap individu dalam perkembangannya mempunyai tingkah laku yang telah dibawanya sejak lahir, yaitu ada insting, ada habits, ada native behavior, dan acquired behavior. Dan itu semua sangat dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan yang ada dalam kehidupan setiap individu. Dan pada intinya, hereditas dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka saling melengkapi dan saling mengisi celah yang ada dalam kehidupan manusia pada umumnya. Oleh karenanya, pertumbuhan individu tidak lepas dari pengaruh hereditas dan lingkungan, yang pengaruhnya tidak terlihat secara nyata, tapi hanya dapat dirasakan dalam diri mereka masing-masing. Baik, sekian penjelasan saya untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di lain waktu.